Untuk Samo ini tuh kita nggak bisa menilai hanya fokus di satu titik. Kan hanya fokus di kepalanya saja. Misalkan kepalanya bagus, suruh ikut model. Pasti kalah itu. Cuma ganteng, tapi dia lemah, percuma. Percuma, Oke. nggak kepake gitu. Wajah ganteng Masa nih. ganteng fisik oke ya? Ternyata dia kena asam urat lah istilahnya. Jalan susah nih. Oh iya benar. Jalan susah, tergopo-gopo. Disuruh ikut kontes model, Oh catwalk. iya. Bisa juara nggak kayak gitu? Bukan hanya sebatas kepalanya saja. Artinya apa? Bahwa kita melihat Samo itu tuh keseluruhan. Mentalnya bagus, kondisinya fit, ayamnya sehat. Itu bisa membantu si ayam bisa jadi juara gitu. Pak Jul kan tadi cerita Ya. kalau KSI itu berdiri setelah Kopassi. Betul. Sebetulnya itu gimana sih, atau Pak Jul bisa nggak sih itu cerita? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya ini sangat mendadak, tapi tidak apa-apa. Kebetulan hari ini kita kedatangan tamu spesial. Beliau merupakan salah satu dewan juri dari komunitas Samo yang ada di Indonesia. Beliau adalah Bapak Juliarto Budi. Nah, karena beliau sedang di sini, lebih baik kita tanya-tanya. Sebetulnya penilaian Samo itu seperti apa sih pakemnya, lalu yang dinilai apa saja, landasannya apa saja, sehingga dari berbagai kontes itu menghasilkan juara-juara yang betul-betul mempesona. Pada penasaran? Langsung saja kita simak ngobrol kali ini. Kita todong Pak Jul ya. Bagaimana Jul? Sehat? Alhamdulillah. Oke. Mantap nih. Nah, kali ini kita langsung aja todong Pak Jul buat Waduh. menceritakan, menjelaskan secara gamblang agar kita tuh dapat memahami, agar kita juga tidak salah perspektif kita. Jadi terkait dengan ayam hias itu perspektif kita tuh biar sama semua. Oke? Karena kan ayam samongan basicnya ayam hobi, ayam hias. Jadi alangkah lebih baiknya itu kita gamblang. Jadi kita memelihara itu juga penuh dengan keyakinan dan semangat. Nah, sebetulnya gini Pak Jul, beberapa kali saya melihat kontes itu kan ada yang juaranya itu kayak seperti ini, juaranya seperti itu. Nah, yang ingin saya tanyakan itu sebetulnya landasan atau filosofi atau dasar pertama yang dilakukan dalam penilaian ayam Samo di kontes itu sebetulnya apa sih Pak Jul? Pertama, kenapa kita akhir-akhir ini ada kontes ya? Iya, Udah iya. sekitar mungkin 3-4 tahun terakhir lah itu ada kontes ya. Mulai dari 2020 apa 2021 itu dulu pertamanya kita adain expo, semacam pameran di daerah Soreang. Tapi kemari sekitar ya setelahnya lah, beberapa bulan setelahnya kita mulai belajar bikin kontes lah. Karena apa? Animo Samo ini terutama yang fokusnya di hias ya. Ya, ya. Itu mulai booming di Indonesia ini. Banyak yang tertarik pemain-pemain ayam yang dari biasanya pemain ayam Thailand, ayam Ya. tangkas, ataupun ayam hias lainnya, mulai tertarik nih dengan apa sih itu ayam Samo gitu. Nah, dari situlah untuk menambah animo, akhirnya kita buatin kontes tuh. Nah, kontes-kontes ini beberapa kali diadakan oleh klub Samo Indonesia KSI dan ada juga dari Kopassi ya. Jadi di Indonesia ini udah ada 2 wadah yang mewadahi para penggemar Samo lah ya. Baik itu KSI, Klub Samo Indonesia, dan juga Kopassi, komunitas pecinta ayam Samo Indonesia. Nah, untuk kontes ini kita punya standar penilaian masing-masing ya. Tapi untuk overall sih harusnya sama lah ya. Untuk mendapat tujuan ayam Samo yang kita inginkan lah gitu. Betul-betul mempesona gitu Ya, ya. betul. Jadi kan kalau sering lihat ya di luar negeri kan, Ya. Samo ini ada yang dari Jepang, ada yang dari Jerman. Cuman untuk yang di jalur hias beauty ini, kebanyakan tuh kiblatnya ke arah yang Samo Eropa, Ya. Samo Jerman kebanyakan. Tapi kita jangan lupa juga bahwa Samo itu tuh harus sesuai namanya. Dulu Samo tuh dari Jepang. Istilahnya apa sih Samo itu tuh dulu? Ya. Nah, ayam yang istilah ayam tangkas yang berjalan tegap, Ya. kemudian memiliki mental yang
luar Garang, biasa ya. ya, seperti predator. Tapi ditambah juga dengan anatomi yang mendukung, baik itu dari sisi kepalanya, dari sisi bahunya, Ya, ya. kemudian bodinya, sampai ke ekor dan kakinya gitu. Itu semuanya nanti dinilai, kita rumuskan gimana biar dapat nanti hasil yang optimal, maksimal gitu. Itu. Jadi dari ada beberapa bobot lah, kepala misalkan 25 poin. Ya, ya. Nanti dari kepala itu dipecah-pecah lagi tuh. Dari sisi matanya, jenggernya, kemudian paruhnya seperti apa. Nah, turun ke body, dilihat tulang dadanya seperti apa, bentuk badannya seperti apa, bentuk punggungnya seperti apa. Itu semua dinilai, ada bobotnya juga. Lanjut turun ke kaki. Kakinya apakah proporsional, Ya, ya. apakah kuat, apakah sisiknya juga dinilai itu, apakah bentuknya bulat atau kasar itu kan. Dan juga kesehatan jari-jarinya, apakah ada yang cacat kah? Ini ya. Oh ya, Nah, ya. itu semua dinilai nanti. Jadi dari semua anatomi itu kita gabungkan, mana yang poinnya maksimal. Nah, itulah nanti yang bisa juara kontes. Gitu. Tapi oke. untuk detailnya nanti kita masuk ke ya part 2 lah ya, kita jelasin Bredel satu-satu gimana sih cara nilai Samo itu. Oke, nanti Dari- kita coba ya. Saya juga perlu belajar nih dari suhunya, saudara-saudara. Nah, dari penjelasan Pak Ju itu saya jadi ngeh tuh. Berarti apa yang selama ini saya persepsikan itu ternyata tidak salah. Karena Samo itu selain dari dia fisiknya bagus, ternyata ada sesuatu nilai khas. Dan yang itu harus dimiliki si ayam Samo tersebut. Betul. Kan kalau predator ya berarti dia harus sikapnya benar-benar kan Ya. gitu ya. Jadi jangan lupa ya, untuk Samo ini tuh kita nggak bisa menilai hanya fokus di satu titik. Misalkan hanya fokus di kepalanya saja, nggak bisa. Misalkan kepalanya bagus, tapi ternyata kakinya lemah gitu. Ya. Itu ibarat ada ini ya, habis tabrakan suruh ikut model, pasti kalah itu. Oh iya. Kepala wajah ganteng Masa nih. ganteng fisik oke ya? Ternyata dia kena asam urat lah istilahnya. Jalan susah nih. Oh iya benar. Jalan susah, tergopo-gopo, disuruh ikut kontes model, Oh catwalk. iya. Bisa juara nggak kayak gitu? Iya, Enggak iya, kan? iya. Jadi Betul ya. intinya ya dari penampilan wajahnya harus oke, bodinya harus tegap, ya, kakinya juga ya dia berjalan harus bagus lah. Oke Gitu. ya. Harus Oh, kuda-kudanya iya. bagus. Jadi ibaratnya kalau di kontes burung itu kan, misalnya burung itu di rumah kan kicaunya bagus tuh. Betul. Tapi ternyata ketika di gelanggang kontes dia nggak kicau, jadi ya Iya. nggak dinilai ya kayak gitu ya. Oke. Nah, Pak Jul, Nah, tadi kan Pak Jul menjelaskan bahwa kalau di Indonesia itu ada wadah atau yang melembagai atau yang mengurus Samo. Sebetulnya saya kurang paham nih, itu mengurusi gimana tuh? Atau wadahnya yang seperti apa tuh? Coba Pak Jul. oke. Ya, wadah yang di Indonesia ini wadah Samo ya. Ya. Itu ada dua, ada Kopassi dan juga ada KSI. Nah, kebetulan saat ini saya juga salah satu bagian dari pengurus KSI gitu, Mas Gupri. Di antara dua itu Pak Jul Ya. di KSI-nya ini. Betul. Saat ini saya udah ya diperbantukan lah intinya untuk membantu development lah di KSI ini gitu. Logo KSI ini tuh ada makna atau filosofinya nggak sih Pak Jul? Oh, jadi gini, itu secara kasat mata Mas Gupi lihat itu bentuknya ayam kan? Ya. Nah, cuman kalau dilihat lebih detail, sebenarnya itu adalah gabungan dari 3 huruf kita. Ada K, ada S, dan ada I. Nah, dari 3 huruf itu kita imajinasikan, kita gabung menjadi anatomi bentuk Samo yang menurut kita itu contoh tuh, bahwa ayam Samo tuh bentuknya kayak gini nih gitu. Nah, huruf K-nya itu kalau kita lihat lebih Ya, detail ya. itu jadi ekor dan juga sampai ke bahu tuh. Bahu Itu sayap huruf ya K. ini ya. Nah, sedangkan untuk S-nya itu dari kepala tuh, kepala sampai ke pangkal paha. Ya. Nah, Kepala badan ya. betul. Nanti dari I-nya itu sebagai kaki itu. Oh. Jadi KSI kita gabung 3 huruf itu menjadi
bentuk anatomi Samo gitu. Oh gitu. Itu sebenarnya kreativitas dari salah satu desainer sih. Kita juga inilah keren banget lah itu. Kita juga nggak kepikiran gitu. Waktu itu kita adain lelang ya untuk mendesain. Sayembara, bukan lelang. Sayembara untuk mendesain logo KS itu seperti apa yang bagus. Dan akhirnya setelah kita diskusi sama pengurus lain, terpilihlah itu. Yang menurut kita filosofinya paling bagus. Gitu. Oh iya. Oh gitu ceritanya. Tuh. Iya ya Pak Juya, kalau ini saya lihat itu ini logo KS itu orang awam pun kayak saya itu langsung tahu nih, oh logo Samo nih. Ya. Mantap. Jadi kan kita lihat bentuk KS itu sebagai seluruh ya. Iya. Kita bentuk tuh dari ekornya, kepalanya, kakinya. Artinya apa? Bahwa kita melihat Samo itu tuh keseluruhan. Dari kepalanya kita lihat, dari bentuk posturnya kita lihat, sampai ke ekornya bentuknya kayak gimana, dan juga kakinya itu. Jadi bukan hanya sebatas kepalanya saja gitu, atau hanya sebatas bodinya saja gitu kan. Karena semua Samo itu tuh harus kita lihat overall semua. Itu integrasi dari kepala, kaki, ekor, body itu harus perfect. Mantap, Gitu. mantap bro. Jadi ternyata penjelasan logo itu seperti itu. Saya juga baru tahu kalau ternyata logo KS itu, logo klub Samo Indonesia itu ada maknanya. Jadi kita itu kalau melihat ayam terutama ayam Samo harus keseluruhan. Kalau emang ganteng ya tidak dari satu sisi tapi ganteng keseluruhan. Gitu Pak Jul ya. Tuh. Mantap Bor. Pak Jul kan tadi cerita Ya. kalau KS itu berdiri setelah Kopassi. Tuh. Sebetulnya itu gimana sih, atau Pak Jul bisa nggak sih itu cerita? Oh iya. Sese, sambil ngopi. Oh, saya minum dulu ya. Ya, siapa Jul? Mumpung masih panas nih. Nah, sambil cerita yang tadi ya, kenapa tuh? Kenapa kok KSI itu lahirnya setelah Kopassi? Mungkin ada cerita-cerita yang menarik nih. Nah, memang KSI itu berdiri setelah adanya Kopassi ya. Jadi dulu kita juga ya support lah kegiatan-kegiatan Kopassi. Cuman ketika di tengah perjalanan ya ternyata dirasa ada yang menurut kita masih kurang lah ya, kurang sempurna. Makanya dibentuknya KSI itu karena kita ada visi dan misi yang pengen kita sempurnakan gitu. Jadi kan Samo ini tuh bukan hanya hias ya. Jadi basicnya ini Samo kan ayam tangkas ya, dari Jepang ya. Betul. Nah jadi di Indonesia ini ya banyak juga pemain Samo yang basicnya dari pemain tangkas gitu. Jadi ada pemain tangkas, ada pemain hias. Kita coba jadi wadah lah untuk kedua Betul Pak Jul. komunitas tersebut gitu. Iya, soalnya kan kalau khususnya saya pribadi kan juga berangkatnya kan juga dari pemain ya. Seneng ayam-ayam. Ayam Thailand, Ayam Baga, boxing. ya. Terus ternyata ada nih ayam yang gede, bagus, wah mempesona. Saya juga tertarik. Oh, jadi KSI itu berusaha mewadahi Samo buat tangkas. Iya, seperti basic aslinya. Dan buat hias juga oke. Jadi kedua peternak tuh bisa saling bersinergi. Betul. Oh, gitu. Meskipun memang ya di tangkas ini kita belum fokus. Memang 3 tahun belakangan ini kita masih juga fokusnya di hias dengan ngadain kontes-kontes hias gitu. Iya. Untuk di tangkas ya kita paling baru materi-materi yang cross ya, karena untuk yang pure Samo untuk ditangkaskan ini emang belum ada sih. Di kita tuh masih ya pemainnya banyak, cuman kan mencar-mencar gitu. Iya, betul. Jadi agak kesulitan untuk ngadain kontes di situ. Tapi kalau untuk cross ya itu di tempat-tempat lain udah banyak kok yang materi ayam Thailand itu yang di cross dengan Samo yang akhirnya malah lebih bagus loh hasilnya tuh. Udah banyak yang membuktikan gitu. Oke. Jadi itu ya si KS itu buat ayam tangkas oke. Betul. Buat ayam hias juga oke. Betul. Ya, ganteng percuma kalau ganteng nggak bisa aktivitas ya. Ya betul. gitu. Karena basicnya Samo ini ya itu ayam laga sebenarnya. Iya, saya sepakat itu Pak Jul. Kan mukanya predator, masa muka predator, sayap kepleh kan ya nggak kurang sip. Iya. Ya banyak Bagus faktor ya. lah yang bikin ayam itu jadi keple itu. Banyak. Wah, ngopi dulu bener gitu ya. Nah, saya tuh masih ada penasaran.
ini ada ayam bagus nih, tapi nggak juara. Yang satunya ayam bagus, tapi juara. Yang membedakan keduanya satu bagus, tapi yang ini juara itu apa? Oke. Jadi ya di penilaian KSI kita masukkan faktor mental ya. Jadi 85% itu kita menilai anatomi si Samo ya. Tapi ada 15%, kurang lebih 15%-an yang kita ambil dari sisi faktor mentality Samo, kondisi Samo saat itu, dan juga kesehatan Samonya. Nah, jadi belum tentu yang 85 ini perfect, tapi dia lemah di mentalnya. Itu bisa kalah sama ayam yang misalnya anatominya di bawah yang bagus tadi, tapi kondisinya ayam itu fit gitu, mentalnya bagus, kondisinya fit, ayamnya sehat, itu bisa membantu si ayam bisa jadi juara gitu. Jadi kalau misalkan kita hanya berpatokan full ya dari anatomi aja, itu nanti hasilnya gimana ya? Yang bakal juara kontes itu ayam yang ya terlahir ganteng aja, gitu. Yang apa ya? Yang penggemar-gemar Samo lainnya yang belum punya ganteng itu pasti nanti minder gitu. Nah, harapannya apa dengan adanya pakem penilaian seperti itu? Jadi seluruh penggemar Samo Hias itu tuh semangat apa dalam arti kata semangat mempersiapkan ayam untuk kontes. Prosesnya itu ada penilaian akhirnya. Prosesnya itu nanti akan mendapatkan hasil ketika kontes. Ayam dirawat prima, gitu, dijaga kesehatannya, biar tumbuhnya maksimal gitu. Dan persiapan kontesnya tuh nggak mudah loh untuk Samo tuh. Jadi Samo tuh beberapa kali kejadian nih Mas Gupi. Yang juara tahun lalu tiba-tiba di tahun berikutnya di ikutan kontes nggak juara. Karena apa? Karena kondisinya sedang nggak prima gitu. Jadi kalau saya simpulkan, Samo yang juara itu adalah right Samo in the right time, in the right place. Artinya apa? Samo yang terbaik dalam waktu yang terbaik, tepat di waktu itu tuh. Nah, dia bisa beradaptasi. Nah, itu tuh yang bakal juara. Jadi, ya kalau cuman ganteng ya, tapi nanti pas posisi penilaian juri rebahan, tiduran, ya percuma. Kita juri-juri juga akan nggak bisa nilai dengan maksimal itu. Karena yang dinilai kan ada bahunya, ada betul. Kondisi ayam gimana sih mentalnya gitu. Ayam yang mentalnya bagus biasanya tuh ya selalu tegap gitu. Terus saja ya. Beda dengan ayam yang mentalnya kurang bagus atau yang kondisinya lagi kurang sehat. Biasanya dia cenderung tidur, rebahan, dan kadang keple gitu. Dan nggak bisa beradaptasi dengan lokasi tempat kontes. Itu ngaruh loh. Ayam yang bisa beradaptasi dengan cepat itulah yang bakal juara tuh. Pasti yang jadi juara itu. Gitu. Ganteng aja nggak cukup kalau nggak pernah mandi. Betul. Ya tetap kumut-kumut bro. Ganteng aja kalau cuma ganteng tapi dia lemah percuma. Oke. Nggak kepake gitu. Oh, saya mengerti saya. Jadi tangan apa itu, tangan ownernya itu tangan juga perawatnya itu sangat dibutuhkan. Menentukan ya. Betul. Oke. Karena perawatannya itu tuh prosesnya panjang untuk nyiapin Samo bisa standby ya. Iya. Yang juri seneng tuh apa sih? Ayam Samo yang benar-benar ya biar juri tuh nilainya gampang gitu. Dia harus standby sesuai posturnya si Samo. Harus tegap gitu. Jadi ketika yang sering saya alami ya, ada ayam udah masuk ke waktu penilaian, ayamnya tuh tiduran. Oh iya, iya. Kipu-kipu lah. Entah kipu-kipu, entah itu gini. Kekenyangan. Betul. Ada yang sampai tidur ayamnya. Oke. Ingat, bro. Ganteng aja tidak cukup, bakat aja tidak cukup. Tapi di situ ada kerja keras yang itu akan menjadi juara. Jadi seperti itu ngobrol dengan Pak Jul. Sebetulnya saya juga masih ingin belajar lagi. Nanti untuk ini apabila para pemirsa masih penasaran, dapat ditulis di kolom komentar. Nanti next video
kita akan bahas secara detail bagaimana penilaian kontes Samo. Oke, bagi yang penasaran, jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan share sebanyak-banyaknya agar semua masyarakat Indonesia juga tahu bahwa Samo itu ternyata tidak hanya bagus, tidak hanya terlahir ganteng, tidak hanya punya bakat, tapi di situ ada kerja keras, bro. Oke, salam satu hobi dan maafkan apabila ada salah kata yang kurang baik. Kita lanjutkan pada Pak Julia tentang penilaian ya. Oke. sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi.